Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Al-Fatilah hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa ila arwah jami sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ila arwahi jami'il awliya illahi salihin wa nakhususan ila ruh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa jami'il malaikatil muqarrabin al-qurubiyyin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbina wa asatizatina wa jami'il muallifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna muallafatihim wa nakhususan ila ruh Syekh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'ala bil Haddad nafanallahu bi ulumihi nas'alukal ijabah wal manfaah wal barakah wa husnal khatimah bi jahi nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwah jami' abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'i ahlina wa jami'i man ahsana ilaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum bi barakatil Qur'an wa bi jahi nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula, dan tidak ada daya itu tetap, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan itu tetap, illa, kecuali billahi, dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha agung. Subhanaka, maha suci engkau Allah, la ilma, tidak ada ilmu itu tetap, lana, bagi kami, illa ma, kecuali perkara, allamta, yang engkau ajarkan, na, kepada kami, akan emak, innaka, sesungguhnya engkau, anta, yakni engkau, al-alimu, itu yang maha mengetahui, al-hakimu,
yang maha bijaksana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu bermula segala puji, lillahi itu tetap milik Allah, rabbil alamin yang mengurus seluruh alam. Alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad-dilalati 'alal khairi wan nasihati lil muslimina min afdalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid dini. Alladzi ja'ala yang menjadikan Allah ad-da'wata akan dakwah ilal huda kepada petunjuk, wad-dilalati dan mengajak kepada petunjuk, alal khairi atas kebaikan, wan nasihati dan nasihat lil muslimina bagi muslimin, min afdalil qurbati itu tetap dari paling utamanya berbuat dekat kepada Allah, wa arfa'id darajati dan paling luhur derajatnya, wa ahammil muhimmati dan paling penting di antara yang penting fid dini dalam agama. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalina wa awliyaihi as-salihina wal ulama'il amilina ar-rasikhina fil ilmi wal yaqini. Wa dzalika dan bermula itu dakwah ilal huda, sabilu anbiya'illahi itu jalan para nabi-nabi Allah, al-mursalina yang diutus, wa awliyaihi dan para kekasih-kekasih Allah, as-salihina yang soleh, wal ulama'i dan para ulama, al-amilina yang mengamalkan ilmunya, ar-rasikhina yang mengakar semuanya, fil ilmi dalam ilmunya, wal yaqini dan keyakinannya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amini wal habibil makini khatamin nabiyyina wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqina. Wa shalla dan moga merahmati siapa Allahu Allah, wasallama dan memberi keselamatan Allah, ala sayyidina kepada junjungan kita, wa maulana dan yakni junjungan kita, Muhammadin yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rasuli yang jadi utusan, al-amini yang terpercaya, wal habibi dan yang dicintai, al-makini yang mempunyai kedudukan tinggi, khatamin nabiyyina yang jadi penutup para nabi-nabi, wa imamil muttaqina dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqina dan tuannya yang terdahulu, wallahiqina dan yang mengikuti atau yang terbelakang, wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisina as-sadiqina wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi,
wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi al-mukhlisina yang ikhlas, as-sadiqina yang jujur, wa 'ala tabi'ina dan kepada yang mengikuti lahum bagi itu ashabi bi ihsanin dengan baik ila yaumiddini hingga hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, faqad qala, maka sungguh telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, pastinya bermula amal-amal atau perbuatan-perbuatan, bin niyati itu tetap dengan niat-niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama dan pastinya likulli imri'in itu tetap bagi setiap seseorang, ma bermula sesuatu, nawa yang niat itu imri'in akan emak. Faman maka siapa orang, kanat yang adalah apa hijratuhu hijrahnya eman, ilallahi itu tetap kepada Allah, wa rasulihi dan utusan Allah, fahijratuhu maka bermula hijrahnya eman, ilallahi itu tetap kepada Allah, wa rasulihi dan utusan Allah. Waman dan siapa orang, kanat yang adalah apa hijratuhu hijrahnya eman, ila dunya itu tetap kepada dunia, yusibu maka dapat man ha akan dunia, awim ra'atin atau hijrahnya kepada wanita, yankihu yang menikahi man, ha kepada imra'atin, fahijratuhu maka bermula hijrahnya man, ilama itu tetap kepada perkara, hajara yang hijrah eman, ilaihi kepada emak. Rawa meriwayatkan hu akan hadis siapa al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa qala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaihi itu tetap atas Nabi, as-salatu bermula rahmat, wassalamu dan keselamatan. Dawuhnya ad-dinun nasihatu, ad-dinu bermula agama, an-nasihatu itu nasihat. Qalu berkata para sahabat, liman haknya nasihat itu bagi siapa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala Nabi, lillahi haknya nasihat agama menjadi nasihat, lillahi satu untuk Allah, wali kitabihi dan untuk kitab Allah, wali rasulihi dan untuk utusan Allah, wali a'immatil muslimina dan bagi pemimpin-pemimpin muslimin, wa ammatihim dan umumnya muslimin. Rawa meriwayatkan hu akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, jamaah TV Hamzah Channel yang kami hormati, wal hadirin wal hadirat yang saya muliakan
Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan maghfirah dan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan musannif di sini yaitu Syekh Abdullah Ba'alawil Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, mengungkapkan pertama dalam mengarang ini kitab dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu menandakan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat atau sesuatu yang akan kita perbuat atau sesuatu yang telah kita perbuat itu tidak ada satu pun campur tangan manusia. Segala yang terjadi itu merupakan hak prerogatif, itu merupakan karya daripada karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita bisa hadir di majlis ini, itu pun berkat daripada inayah, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita menyadari betul apa yang terjadi dalam diri kita adalah hak prerogatif Allah secara hakikat, maka segala situasi, baik itu perkara yang enak atau yang tidak enak, perkara yang cocok atau yang tidak cocok, itu tidak akan merubah akan kondisi emosional kita. Dapat kegembiraan, tidak akan merasa senang karena langsung mengatakan alhamdulillah, segala yang terjadi milik Allah. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah ataupun kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita, maka ungkapan pertama inna lillah, segala yang terjadi pada diri kita milik Allah. Jadi secara hakikat yang baik atau yang buruk semuanya itu hak prerogatif Allah dan tidak ada campur tangan manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kalian perbuat. Setelah mengakui musannif dengan ketidakpunya daya dan upaya untuk melakukan sesuatu hal yang positif terkhusus untuk mengarang kitab ini, kemudian musannif mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu, tidak ada kemampuan, tidak ada pengetahuan kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh manapun kita berlayar untuk berjalan, untuk meniti, mencari ilmu, kalau Allah tidak berikan, maka tidak akan mendapatkannya. Siogianya bagi kita pelajar-pelajar Islam, terus rojak kepada Allah, mohon bersandar kepada Allah, karena ilmu adalah hak prerogatif Allah, kepunyaan Allah, maka kita rojak kepada Allah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada kita. Jadi nggak boleh kita merasa pintar atau kita merasa bodoh. Pintar dan bodoh itu merupakan satu sisi pandang manusia saja, tapi pada hakikatnya yang mempunyai ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas orang yang berilmu alim, yang ada yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Musannif mengakui sebelum mengarang kitab tidak ada daya upaya pun, tidak ada keilmuan, barulah menyandarkan alhamdulillahi rabbil alamin, baru mengucapkan hamdalah. Karena semua terjadi
atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, channel TV Hamzah yang kami hormati, para santri yang kami muliakan. Setelah membaca hamdalah kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat dan membaca salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapapun hebatnya manusia, betapapun mulianya di pandangan manusia, kalau dia tidak cinta kepada Nabi, maka dia tidak tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siogianya kita harus menyanjung tinggi setinggi-tingginya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan diri kita. Cinta kita kepada Nabi harus mengalahkan cinta kita kepada diri kita sendiri. Terlebih kepada keluarga kita atau barang-barang yang lain yang masalah duniawiyah. Kita kesampingkan. Makanya Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq, bahwa jikalau tidak ada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqtul aflaq, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Secara hakikatnya alam semesta itu terbentuk dan tercipta daripada nur Muhammadiyah, karena nur Muhammadiyah awwalu nurin khuliqa, awal cahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pondasi awal terjadinya alam semesta termasuk kita. Maka siogianya, pentingnya bagi kita selaku umatnya harus selalu membacakan sholawat dan salam sebagai bukti terima kasih kita kepada Allah dengan perwujudan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, musannif langsung mengingatkan kita dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wahai muslimin, wahai mukminin, mukminat, muslimat, bahwa segala sesuatu itu berawal dari niatnya. Kenapa niat menjadi hal penting? Karena fungsi daripada niat adalah litamizil ibadah wal adah, untuk pembeda di mana yang disebut ibadah, mana yang disebut kebiasaan. Mandi dengan beda niat, maka menjadi beda fungsinya. Mandi seluruhnya basah, mandi junub pun seluruhnya basah. Dengan apa perbedaan mandi junub dan mandi biasa? Yaitu terletak pada niatnya. Makanya kita sebagai santri dianjurkan harus benar-benar dalam menanamkan niat itu sendiri. Apa dan baru bagaimana niat belajar. Itu sudah sering dikatakan dalam kitab Qami'ut Tughyan bahwa salah niat itu untuk belajar yang pertama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya pastinya. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan diri, supaya diri terbebas daripada kebodohan-kebodohan, terutama kebodohan dalam agama. Yang mana kebodohan dalam agama merupakan sebuah kesesatan yang abadi.
Yang ketiga, niat daripada ngaji atau belajar adalah untuk mensyiarkan agama Allah di muka bumi ini. Kalau bukan kita selaku orang muslim, selaku santri, hendak siapa lagi yang membumingkan, melestarikan daripada ilmu-ilmu Islam yang hakikatnya ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, untuk supaya kita bisa saling menasihati, mengamalkan apa yang kita mengetahuinya. Jadi sebagai pondasi dasar dalam segala hal itu adalah niat. Penjelasannya dilanjutkan oleh hadis Rasul, wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka karena dasarnya segala perbuatan adalah niat, maka seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Kalau niatnya semata-mata untuk mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dapatkan ridho daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka itu dia niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kita jangan salah niat. Ngaji bukan untuk menjadi ustadz, ngaji bukan untuk menjadi mubaligh, tapi niat ngaji adalah supaya diri mengetahui apa-apa yang menjadi kewajiban diri, tidak bodoh. Kalau kita ngajinya benar-benar ikhlas, terdorong dari hati yang sangat dalam untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka ngajinya insya Allah enteng dalam melangkah, enteng dalam melaksanakannya. Kenapa kita sering kali berat melangkah ke pengajian? Itu karena kitanya kurang niat. Niatnya melaksanakan ibadah supaya diri selamat. Kalau kita pikir-pikir, orang ngaji itu nggak pakai syarat, nggak pakai rukun. Ibadah yang lain pakai syarat, pakai rukun. Ngaji nggak pakai, yang penting niatnya lempeng. Mau ngajinya megang kitab, monggo. Nggak megang, ora popo. Pakai megang buku tulis, silahkan. Nggak pakai, nggak apa-apa. Datang doang, silahkan. Yang penting niatnya. Tapi banyak sekali orang atau manusia, terutama muslim itu sendiri, sekarang udah mengesampingkan agama, udah jarang yang namanya mau ngaji kayak kita, deprok depan guru gitu. Kenapa? Karena niatnya udah salah. Nanti akan diberikan sebuah pernyataan oleh musannif dalam kitab ini di bab-bab awal. Bagaimana seorang muslim harus benar-benar memegang kuat akan keislamannya dengan ilmunya. Maka dilanjutkan oleh hadis Nabi, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalaulah tujuannya, kalaulah niatnya melakukan sesuatu karena ingin keduniaan, kerja pengen dapat gaji, sholat pengen dapat pahala, ngaji pengen pintar jadi ustaz, maka yusibuha, dia akan diberikan oleh Allah apa yang dia inginkan, apa yang diniatkan akan diberikan. Ya Allah, saya salat duha biar kaya, insya Allah kaya. Ya Allah, saya sedekah biar kaya, insya Allah kaya. Tapi ingat,
wa ma fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat tidak punya bagian apa-apa. Sering sedekah, di akhirat nggak punya pahala sedekah. Sering salat duha, di akhirat tidak mempunyai pahala salat duha. Dalam satu keterangan, orang yang sering duha itu akan diberikan pintu khusus untuk orang-orang yang suka duha. Makanya duha, saudara. Apalagi yang namanya santri, jangan lepas itu namanya duha sebagai tambahan modal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya untuk keduniaan, insya Allah akan diberikan di dunia ini. Awim ro'atin yankihuha, atau tragisnya niatnya pesantren pengen mendapatkan jodoh. Nah, banyak kan yang begitu. Pesantren biar dapat santri bininya, insya Allah dapat santri. Tapi kalau ngajinya, tapi kalau pesantrennya hanya itu niatnya, bukan semata-mata melaksanakan perintah Allah, maka ilmunya kadang-kadang kagak dikasih. Ilmunya hilang tuh. Karena apa? Ntar gaweannya udah aja pacaran mulu, pacaran. Nah, itu gara-gara salah niat. Ada seorang karyawan yang dimana karyawan itu 3 orang. Yang pertama, karyawan itu dia kerja karena untuk gaji. Yang kedua, karena supaya dekat kepada bos. Yang ketiga, supaya dia asal kerja. Karyawan yang pertama, dia mencari gaji. Maka kinerjanya pun akan menyesuaikan dengan gaji. Apabila gajinya kecil, maka dia akan melakukan sesuatu dengan seenake udele dewe. Itu yang pertama, karena memantaskan gaji. Kenapa duha? Pengen kaya, nggak kaya-kaya, duhanya berhenti. Tuh biasanya. Ada lagi karyawan yang kedua, karena pengen deket aja sama Tuhan. Pengen kenal gitu. Setelah udah kenal, udah nggak mau kerja. Tuh, ada yang begitu. Yang ketiga yang bagus, kerja mah kerja tanpa keinginan apapun. Ini yang bagus, yang ketiga. Kalau kerjanya dibagus-bagus pengen naik pangkat nih, yang kedua nih, pengen naik pangkat. Kalau udah kenal sama bosnya nanti dinaikin pangkat. Maka biasanya tatkala tidak naik pangkat, dia akan melakukan suatu perkara yang berbau anarkis, demo misalnya. Gitu kan? Tapi ada karyawan yang kerjaannya kerja aja. Nggak mikirin bos mau kenal kayak mau enggak, mau bagus kayak mau enggak. Yang penting proporsional dan profesional. Kerja sesuai tuntutan, kerja sesuai dengan peraturan. Maka kita bayangkan, ada seorang hamba yang menjadi Abdullah, hamba Allah yang kerjanya pengen upah, yaitu pengen jadi ahli surga. Nah, ini orang kerja yang namanya kerja pengen nyari gaji nih. Yang kedua, orang yang pengen kenal Allah tapi naik jabatan. Ini orang-orang yang muridin. Yang ketiga, orang-orang arifin adalah orang-orang yang dia profesional dalam jobnya, yaitu istuning wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia untuk semata-mata beribadah kepadaku. Jadi selama nafas berhembus dalam kandungan sampai lubang lahat, sepanjang hidupnya dipergunakan ta'ambudan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, untuk pengawalan ngaji kita cukupkan segini. Mudah-mudahan sedikit banyak yang disampaikan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi satu wasilah untuk lebih dekat dan lebih baiknya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ma asaba min hasanatin faminallah, wa ma asaba min sayyatin famin nafsik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.